Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, dalam Pekan Khusus Advent. Sebelum kita berbondong-bondong nanti malam menuju ke gereja untuk merayakan malam Natal, atau biasa juga disebut dengan Vigili Natal, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kasih setiamu senantiasa kami alami dalam diri Yesus Putramu, penyelamat kami. Semoga kami setia mendengarkan sabdanya dan dihibur dengan kedatangannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Natal sudah di ambang pintu. Beberapa jam lagi kita akan berbondong-bondong menuju gereja menghadiri misa malam Natal. Suasana yang penuh dengan sukacita dan telah dinanti-nantikan sekian waktu lamanya. Natal menghadirkan pertemuan, perjumpaan, persatuan, persahabatan, dan kekuatan antara dunia ilahi dan dunia manusiawi, antara gembala dan para sarjana, antara yang kaya dan yang miskin,
antara yang terkemuka dan yang tidak punya nama. Natal adalah harapan yang tumbuh karena kepedulian dan cinta Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki harapan adalah dia yang sungguh mempersiapkan hari esok dengan antusias. Dia yang menyiapkan masa depan dengan penuh perjuangan. Dia yang menantikan kesuksesan dengan kreativitas dan cerdas dan produktif. Dia yang mau bersusah-susah untuk menggapai masa depan yang cerah, sumringah, penuh sukacita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Natal merupakan peristiwa komunitas. Natal merupakan wujud cinta dan kepedulian. Kita baru saja lolos dari pandemi COVID-19. Pandemi yang telah kita alami itu telah mengubah banyak tatanan hidup, bahkan telah merenggut banyak nyawa, dan telah memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan personal dan sosial kita. Namun kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu kehilangan harapan, karena kita tinggal di dalam komunitas yang sama-sama mengalami kesusahan. Tetapi kita tidak kehilangan cinta dan perhatian. Harapan kita senantiasa membara, karena di tengah kesusahan banyak orang berbagi kisah, banyak orang mengulurkan tangan, banyak orang terlibat dan peduli, banyak orang menjadi kreatif untuk mencari terobosan mengatasi berbagai keadaan sulit. Dengan Natal, kita sungguh percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suasana yang penuh sukacita karena Allah sungguh melawati umatnya tergambar juga dengan amat jelas melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar. Di mana dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Zakaria melalui bacaan ini memanjatkan madah pujian, madah syukur atas kelahiran Yohanes yang akan menyongsong terbitnya Sang Surya Ilahi, yakni Yesus Kristus. Ia hadir juga sebagai seorang bapa yang taat kepada Allah dan penuh kasih akan keluarga. Zakaria bersukacita karena Allah telah memberikan yang terbaik kepadanya. Allah telah melawati dia. Dia dipandang dengan sebelah mata karena istrinya dianggap mandul, dibebaskan oleh Allah dari aib dengan diberikannya seorang anak yang namanya Yohanes, yang artinya Allah kita adalah penuh kasih. Maka kalau kemudian Zakaria bersyukur kepada Allah karena ia sungguh-sungguh merasakan dan mengalami secara nyata bagaimana kasih Allah yang begitu besar kepada dia. Perasaan dan pengalaman akan Allah, kasih Allah yang ia alami yang begitu luar biasa, lalu diungkapkan dengan memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan nama yang diberikan oleh malaikat ketika bertemu dengan dia. Yohanes, Allahku adalah kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada hari terakhir masa Advent ini, sebelum nanti sore atau malam kita berbondong-bondong menuju ke gereja, sudah semakin nyata perbuatan kasih Allah yang kita alami. Penjelmaannya akan menjadi jawaban kerinduan umat manusia akan keselamatan dan kebahagiaan. Maka mari kita songsong kelahiran Kristus dengan hati yang suci dan penuh sukaria.
Semoga perayaan Natal yang beberapa jam lagi akan kita masuki sungguh merupakan sebuah pesta iman yang membawa kebahagiaan dan keselamatan untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.